Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita sudah tiba di akhir segmen dari dialog ini. Ya, saya langsung ke Mbak Eni terlebih dahulu. Bagaimana nih Mbak Eni harapannya kepada pemerintah mungkin dengan adanya virus corona ini yang berdampak ke ekonomi kita? Ya, yang pasti corona ini bukan persoalan sederhana dan hubungan kita dengan Cina itu sekarang besar sekali. Tidak hanya di perdagangan tadi ekspor impor semata, tapi pariwisata juga tenaga kerja gitu kan. Dan kalau kita melihat SARS dulu itu punya dampak langsung terhadap penurunan GDP kita. Itu dulu porsinya tidak sebesar sekarang. Ketika porsi hubungan bilateral ekonomi dengan Cina ini sebesar sekarang, maka dampaknya pasti akan lebih besar. Itu pertama. Nah, kedua, Cina ini jangan lupa Cina itu punya size ekonomi besar sekali untuk berpengaruh ke dunia. Jadi kalau kemarin saja tumbuhnya tinggal 6%, dengan adanya epidemi dari corona ini saya yakin akan punya dampak yang drop, apalagi di saat Imlek ya. Imlek itu kan kalau di Indonesia seperti Hari Raya Idul Fitri gitu. Jadi biasanya sebagai penggerak ekonomi. Nah, karena adanya kejadian ini pasti ini akan bikin drop ekonomi Cina. Nah, artinya potensi resesi dunia ini peluangnya semakin besar. Nah, ini yang harus kita antisipasi untuk respon kebijakan dalam negeri. Misalnya tadi mestinya menjadi momentum untuk petani. Jangan subsidi pupuk dihapus. Jangan harga LPG dinaikkan. Karena ini yang menjadi penopang nanti kontribusi terhadap menjaga konsumsi rumah tangga kita. Ya, baik Mbak Eni. Lalu Bang Sarman sendiri bagaimana Bang? Apa himbauannya, harapannya gitu pemerintah? Pertama yang saya katakan tadi, pemerintah harus betul-betul responsif terhadap virus ini. Di samping memastikan tidak masuk, yang kedua adalah dampak-dampak ekonominya harus segera dipikirkan. Terutama menyangkut daripada barang-barang import yang selama ini banyak kita ketergantungan kepada China. Bahan-bahan makanan contohnya, itu banyak ketergantungan kita. Nah, ini harus diantisipasi oleh kementerian terkait. Kemudian, kehimbauan kita kepada masyarakat dan pelaku usaha juga jangan terlalu katakanlah percaya daripada hoax ya, karena banyak sekali juga misalnya beredar bahwa ya di provinsi ini sudah masuk ya, di provinsi sudah masuk, tapi kita percayakan ke pemerintah dan kita juga ingin supaya pemerintah juga memberikan data yang akurat kepada masyarakat. Nah, kemudian kita juga minta kepada pemerintah supaya menghimbau seluruh masyarakat kita antisipasi yang dilakukan. Ya, supaya masyarakat juga ikut serta menyangkal atau katakanlah minimal dirinya sendiri bisa dijaga supaya katakanlah bisa jangan sampai tertular kalau misalnya ada indikasi-indikasi itu. Itu menjadi harapan kita. Ya, baik Bang Sarman dan Mbak Eni, terima kasih atas informasinya. Semoga saja pemerintah kita segera memberikan respon cepat agar dampak ekonomi dari virus corona ini bisa teratasi. Dan pemirsa, demikianlah informasi hari ini, dialog kami terkait virus corona yang berdampak dengan ekonomi global dan Indonesia. Dan kami akan hadir dengan sejumlah informasi mancanegara lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsroom. Terima kasih.